Alhamdulillah, alhamdulillah sekali ada kabar gembira tentang pembebasan IMEI bagi pekerja migran Indonesia. Menurut berita katanya Presiden menyetujui dan mudah-mudahan ini bukan gimmick di tahun politik. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan persetujuan ini bisa terrealisasikan secepatnya. Tentunya dengan sistem yang mudah, yang amanah, ya, dan yang tidak ada celah untuk dicalonisasi. Karena kebanyakannya sistem kita sudah bagus sebetulnya, seperti pemasangan listrik, seperti pembuatan KTP, semuanya sudah bagus, sistemnya sudah bagus. Tapi ketika ada celah sedikit atau sekecil apapun celahnya, itu pasti dimasuki oleh para calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Dan seperti biasa, kebanyakan calo itu berseragam juga. Oke, kembali ke kabar gembira tadi. Menurut CNN Indonesia, judul beritanya gini: TKI bakal bebas registrasi IMEI HP. Nah, Kamis 3 Agustus 2023 jam 15:02 waktu Indonesia bagian Barat. Jakarta, CNN Indonesia. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani, mengungkapkan pekerja migran Indonesia PMI atau TKI akan dibebaskan pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI, telepon seluler HP dari luar negeri. Beni menyebut Presiden Joko Widodo sudah menyetujui hal tersebut dalam rapat yang digelar hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal 3 bulan 8. Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI HP, ujar Beni usai menghadiri rapat tersebut di kompleks Istana Negara. Menurut Beni, selama ini PMI menemui kendala dalam mengurusi IMEI. Pasalnya, prosesnya membutuhkan biaya, betul, mahal, apalagi kalau kita terkena oleh calo yang tidak bertanggung jawab tentunya. Tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, HP-nya bisa digunakan Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya, terang Pak Beni ini ya. Selain itu, pemerintah juga membahas soal barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari PMI. Pada April 2002 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi bukan hanya IMEI saja, ada beberapa produk yang misalkan dikirim oleh PMI atau para TKI ke tanah air, itu bisa digratiskan atau mendapatkan diskon atau subsidi. Dalam hal ini ada 3 kategori barang. Ya, ada 3 kategori barang. Pertama, barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia. Kedua, yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga, barang pindahan. Saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua. Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus soal pengiriman barang. Ini menimbulkan problem dan masalah. Mereka sering berhadapan dengan petugas di lapangan. Sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali, terangnya. Ya, memang begitu. Ada barang yang ujung-ujungnya diambil alih oleh pekerja imigrasi atau bea cukai. Padahal barang itu mungkin ya bukan barang yang wah gitu kan, tapi ya karena biasalah. Beni mendorong aturan tersebut disetujui serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak. Para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar $1.500 setiap tahun dalam 3 kali pengiriman barang. Saya yakinkan kepada Presiden dan Menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas itu jumlahnya terbatas. Ini kata Pak Beni ya. Dan tidak untuk kepentingan bisnis. Ya memang betul. Ya TKI bisnis apa sih? Itu kebagian barang bekas itu pun ya kalau satu kontainer ya mungkin itu untuk bisnis ya.
Kalau hanya 5 atau 10 helai atau 10 item, ya mungkin untuk tetangga, untuk saudara, untuk keluarga. Bisnis pun bukan bisnis yang besar gitu. Tidak untuk kepentingan bisnis, tidak diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya, ujarnya. Ya mudah-mudahan aja terrealisasikan, dan mudah-mudahan saja ini bukan gimmick di tahun politik. Pada para TKI, merdeka.